presentasi dengan tema budaya positif. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Baiklah, selanjutnya yaitu penyampaian sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Ahmad Subarta sekaligus membuka acara diseminasi pada kali ini. Kepadanya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita segala macam kenikmatan. Salawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya yang terhormat Bapak Yuki yang akan mempresentasikan tentang budaya positif di sekolah, rekan-rekan Bapak dan guru yang hadir saat ini. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa budaya positif itu sangat penting untuk kita, bukan hanya di dunia sekolah, tapi dunia kerja pada umumnya. Budaya positif berkaitan dengan orang kerja, bagaimana kita belajar dengan baik dan benar sesuai dengan aturan main yang berlaku. Berikutnya juga budaya positif jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pembelajaran, maka kita akan menghasilkan pendidikan yang membangun kualitas sumber daya kita menjadi jauh lebih baik lagi. Sebab dengan budaya positif maka seluruh sumber daya yang kita miliki diarahkan ke hal yang sebenarnya, ke hal yang menjadi sesuai dengan tupoksi kita. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini terima kasih kepada Pak Yuri, nanti akan menyampaikan gagasannya bagaimana budaya positif di sekolah kita. Dalam hal ini nanti kita pada saat diskusi Bapak dan Ibu bisa adu gagasan bagaimana sesungguhnya yang harus kita lakukan. Tentu bukan berarti tidak ada budaya positif, tetapi kita akan memperkuat budaya positif tersebut. Oleh karena itu, mari kita sama-sama simak diseminasi ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya buka kegiatan ini dan kami persilakan Pak Yogi menyampaikan seluruh gagasan mengenai budaya positif. Akhirul kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, inilah acara inti ya yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Yudi SPD. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sek yang diwakili oleh Bapak Kurikulum. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah berada di acara ini. Kita di sini akan melakukan diskusi tentang budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini tujuannya itu yang pertama saya mensosialisasikan apa itu budaya positif. Yang kedua mungkin di sini berkolaborasi supaya kita bagaimana caranya melakukan budaya positif di sekolah kita untuk anak-anak didik kita. Terus yang lainnya tujuan saya di sini adalah kita dan saya juga mungkin ingin masukan dari Bapak dan Ibu, terutama ini ya CGP, mungkin ilmunya mungkin kalau saya kan baru belajar ya,
Kalau ini yang sudah GPM mungkin sudah pada tahu. Bapak dan Ibu, di sini tujuannya yang tadi saya telah bacakan di sini, jadi penyebaran tentang pemahaman budaya positif. Di sini latar belakangnya untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan memerdekakan murid dalam menuntut kekuatan sosial menuju kebahagiaan dan keselamatan, maka sebagai seorang pendidik harus melakukan perannya dalam melakukan budaya positif. Budaya positif yang dimaksud adalah sikap, perilaku, nilai-nilai keyakinan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, mandiri, bertanggung jawab atas tindaknya selaras dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini menuju profil pelajar Pancasila. Seorang pendidik harus berusaha menumbuhkan motivasi internal agar budaya positif mengakar kuat menjadi kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan disadari oleh setiap warga. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi dari semua pihak, terutama warga sekolah, wali murid secara terintegrasi agar terciptanya budaya positif. Tujuan sini menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah yang dilakukan secara berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dengan membuat keyakinan kelas, menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid, menumbuhkan karakter murid yang selaras dengan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, gini ya, kalau misalkan budaya positif ini mungkin kita juga pernah melakukan. Barangkali ada yang bisa memberikan contohnya budaya positif yang pernah kita lakukan di sekolah ini apa? Oh iya betul, sholat duha. Terus apa lagi? Jumlah sehat. Ya, jumlah sehat ya. Terus? 5S. 5S. Senyum, sapa, salam, jalan. Oh iya, betul. Apa lagi? Santun. Nah, kegiatan-kegiatan itu namanya budaya positif ya, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi itu kita itu tidak bisa melakukan sendiri ya, otomatis harus bekerja sama atau berkolaborasi, itu tujuan seperti itu. Nah sekarang anak-anak yang sudah melakukan budaya positif itu kan kira-kira ada pengaruh dari kita tidak? Yang melakukan budaya positif anak-anak, misalkan anak-anak itu misalkan harus sholat duha bersama, kira-kira ada pengaruh dari kita tidak? Ada, pasti ada ya, karena itu kita selamanya muncul dari anak. Kita juga selaku guru kan pasti ada ya. Ya betul juga, benar dari pemaksaan ya, nanti kan dibahas ya. Karena yang dipaksa itu pasti tidak enak mungkin ya, nanti dibahas di sini ya. Nah pertanyaannya di sini, setuju atau tidak setuju ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira pendapat atau tidak itu? Tidak. Tidak, mengapa? Karena kadang hukuman itu akan membuat anak itu lebih down. Oh iya, betul ya, bisa juga ya. Ada lagi Bu? Ada. Karena kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, biasanya ketika dihukum mereka akan lebih terpacu untuk melakukannya kembali. Oh iya, itu juga betul ya. Logisnya seperti itu kalau ada. Jadi lebih menantang bagi mereka. Terima kasih Bu. Terus yang kedua di sini ada pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman setelah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana itu? Bisa juga ya.
Alasannya Ibu bagaimana? Kan biasakan hal yang bagus gitu kalau membersihkan halaman. Oh iya, terima kasih Ibu. Ya, ya. Terus satu lagi nih, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira bagaimana? Tidak. Tidak, mengapa tidak? Ya tergantung anaknya sendiri. Kadang anak kan ada yang diberi tidak setuju karena kadang seperti ini tergantung kepada anaknya juga. Kadang ada anak yang kita berikan penghargaan, mereka akan merasa dihargai, gitu kan. Mereka lebih menyemangati motivasi belajarnya. Ada anak yang ketika kita beri penghargaan, tapi ya biasa aja, bagi mereka itu biasa. Nah seperti itu, jadi itu mungkin tidak sedikit karena karena memang tergantung terhadap anaknya itu sendiri menerima penghargaan itu sebagai apa bagi mereka. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya betul ya, jadi itu tergantung pada anak sendiri ya. Jadi bisa tidak, bisa juga, tapi kebanyakan tidak ya. Terima kasih jawabannya. Dilanjut lagi di sini, tujuan pendidikan. Kita ingat bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntut kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat. Dalam konteks ini pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya. Di sini Bapak ada istilah menuntun, yaitu selaku guru harus menuntun. Kira-kira pengertian menuntun di sana apa ya? Kira-kira menuntun. Memberikan contoh. Terus mengajak, ya. Teladan, betul. Sesuai dengan trilogi Ki Hajar Dewantara. Nah, ada berapa? Ada 3 berarti ya. Yang pertama masih ingat Ibu? Ingat sosu. Ya. Iya betul itu ya. Jadi sebenarnya kita itu tujuan pendidikan itu dari dulu juga sudah bagus ya. Sudah ada dari, kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain mungkin kita juga punya tokoh sebenarnya ya. Kadang-kadang kita kan seolah-olah gimana ya, produk sendiri itu kadang-kadang suka dilupakan, padahal ini kan tokoh kita semua yang menuntut apa? Tokoh yang menuntut dalam pembelajaran di situ ya. Bapak Ibu, untuk mewujudkan tujuan pendidikan itu maka dilakukan harus ada apa namanya itu budaya positif ya. Jadi untuk sesuai dengan tujuan ini kita itu harus ada budaya positif. Di sini yang akan dibahas di sini adalah disiplin positif dalam nilai-nilai universal. Perubahan penerima di sini ada apa? Di sini ada ini ya, ada kegiatan kepal tangan. Coba mungkin ini ada A dan B. Misalkan A itu adalah teman dan B adalah teman sebelahnya ya. Jadi ini harus berpasang-pasangan. Terus teman Anda mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbicara untuk merayu supaya bisa membuka apa yang ditulis teman tersebut. Jadi ini kan bisa dirayu ya, apakah nanti bisa atau tidak. Kira-kira bisa tidak dilaksanakan? Coba. Bisa Pak. Secari kertas. Pasang-pasangan. Oh dalam hati aja Pak. Boleh. Mau misalkan saya dengan main gitu ya. Betul ya. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu kalau di sana ya, kalau diterapkan kepada anak, ada 2 kemungkinan, ada yang bisa membuka, ada yang tidak. Betul tidak? Kira-kira yang bisa membuka artinya apa, Bapak?
yang bisa memperlihatkan. Dan kalau tidak, kira-kira apa? Itu kalau diterapkan ke anak. Barangkali ibu ada yang Apa Pak? Barusan teh? di sini kan ada Ya. dua orang. Ibaratkan ibu sama temannya. Ibu itu misalkan menulis sesuatu, terus temannya itu merayu supaya apa yang ditulis oleh ibu tersebut kira-kira menurut ibunya bisa dibuka dan bisa tidak, gitu kan ya? Betul tidak? Iya betul. Coba kalau misalkan diterapkan ke anak untuk yang tidak membuka, artinya anak bagaimana? Kalau menurut saya ya Pak, disebutkan kalau kita memegang apa yang berharga untuk kita, ketika seseorang ingin mengambilnya, baik itu membujuk, mengancam, menghadik, merayu, mengelap, bagi saya ketika memang itu adalah harga barang berharga bagi saya, ya saya tidak akan buka. Itu kalau saya. Kenapa? Karena menurut saya barang berharga itu adalah mungkin saja itu adalah memang bagi saya adalah tidak boleh dikasih ke orang lain. Mau dia membujuk rayuan segimanapun, mengancam, merayu atau bahkan menyuap, istilahnya saya tidak akan membuka kepala tangan. Kalau saya seperti itu, artinya kekeh dengan apa yang saya genggam, karena menurut saya itu adalah hak saya. Tapi tergantung kalau polusi menanggapinya seperti apa. Silakan. Terima kasih kepada Bu Din. Kalau menurut saya, apa yang dikatakan oleh Bu Lia sependapat ya, karena genggaman tangan itu adalah ibaratkan kunci yang ada di dalam diri kita. Ketika kita memiliki sesuatu yang sangat-sangat privasi, mana mungkin privasi itu diumbar kepada orang lain, apalagi itu adalah yang paling berharga, kecuali kalau seseorang tersebut merupakan orangnya itu adalah benar-benar orang itu welcome, mau itu privasi, mau itu barang berharga apapun, tetap aja yaitu akan membukanya, akan memberikannya, karena ya udah saya itu kan orangnya nggak gimana-gimana, saya itu kan orangnya loyal, saya itu kan orangnya nggak ada yang di apa sih namanya tuh diumpetin gitu, maksudnya itu seperti itu. Kalau itu menurut saya itu tergantung paradigma setiap masing-masing orang, apakah orang tersebut akan memberikan barang berharganya atau akan membuka privasinya kepada orang lain, ataukah orang tersebut ya biasa aja gitu. Ya kan setiap orang itu memiliki barang berharganya. Kalau menurut saya ini misalkan handphone itu barang berharga saya itu nggak boleh, tapi Bu Siti beda lagi, handphone bukan barang berharga saya, maka aja kalau mau dilihat itu. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Ibu. Yang kedua ya, itu namanya tahun sekarang kita bahas yang ini dulu ya. Di sini perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan. Misalkan di sini menurut ini ada ilusi guru mengontrol murid. Kira-kira contohnya seperti apa ya? Ilusi guru mengontrol murid mungkin seperti itu ya. Nah, kamu harus belajar supaya pintar. Nah dari sini kira-kira anak akan termotivasi atau tidak kira-kira? Mengontrol murid, kamu harus belajar. Kira-kira? Kalau menurut saya, kalau untuk mengontrol kalau untuk mengontrol murid mungkin Pak
Kita bisa sih mengontrol murid, cuman mungkin kalau bagi saya mengontrol murid juga kita harus siap dengan segala risikonya. Kalau misalnya kita tidak bisa mengontrol murid yang kondisi psikisnya sedang tidak baik, karena gini, setiap anak itu setiap hari tidak tentu kondisi psikisnya, psikologinya gitu ya, keadaan sehatnya, apanya. Kalaupun kita harus mengontrol setiap hari gitu dan kita tidak melihat terhadap psikologinya, mungkin itu nanti paradigmanya akan beralih kepada kita memaksa gitu, memaksa anak tersebut untuk sesuai dengan apa yang kita harapkan tanpa melihat psikologinya seperti apa. Bagi saya sih seperti itu, tapi tidak tahu terhadap ibu-ibu yang lain mungkin mempunyai pandangan yang berbeda dengan saya. Ya, terima kasih Ibu. Di sini berarti tadi ya dapat disimpulkan bahwa teori menurut kita selaku guru itu harus siap ya. Terus di sini ada juga di sini ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalkan contoh seperti ini. Nah, kenapa kamu jarang ke sekolah? Padahal kan orang tua kamu ini selaku pendapatannya kecil, gitu ya. Tolong, misalkan kalian sekolahnya yang rajin. Berarti di sini kan ada istilah membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah dari mana? Misalkan dia itu tidak, kita selaku guru ya, kita itu menuduh siswa itu tidak sekolah itu merasa bersalah ya. Terus ada lagi di sini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ada yang bisa memberikan contohnya bagaimana itu coba? Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori pilihan dari ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ketika misalkan ada anak yang memiliki masalah, kita membantu untuk mengarahkan siswa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dalam proses membantu tersebut, kita di dalamnya itu dalam pembinaan tersebut ada penguatan-penguatan positif ya tentunya. Misalkan seperti ini, ada anak yang sering kesiangan, ya. Kemudian wali kelas bertanya, kenapa nak kamu sering kesiangan? Ya, padahal jarak rumah kamu itu dekat gitu. Nah, padahal jarak rumah kamu itu dekat, kata itu aja udah harusnya membuat anak itu sadar, gitu kan? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan lain juga, apakah ada nilai yang memang tidak ada dalam dirinya, misalkan nilai-nilai kedisiplinan dalam diri pribadi anak tersebut? Apakah anak tersebut memiliki nilai kedisiplinan atau tidak? Nah, ketika ada pertanyaan seperti itu ibaratnya pemantik yang juga bisa menguatkan karakter anak. Oh, anak bisa berpikir bahwasanya, oh ternyata iya ya, saya ini ternyata tidak memiliki kedisiplinan, makanya saya sering kesiangan, seperti itu. Jadi beberapa pertanyaan yang kita lontarkan pada saat menghadapi anak dalam pembinaan, misalkan sebagai wali kelas atau misalkan sebagai guru mata pelajaran atau misalkan sebagai guru BK, di situ kita selipkan beberapa pertanyaan yang memang di dalamnya terdapat atau diselipkan penguatan-penguatan positif yang bisa memicu anak tersebut untuk berpikir ke arah yang positif. Bahwasanya, oh iya ya, saya ini betul tidak
bahwa saya ini tidak memiliki nilai-nilai kedisiplinan seperti itu. Jadi itu salah satunya ilusi ya, penguatan positif bagi kita sebagai guru atau sebagai pembimbing kepada siswa, letaknya seperti apa dan dari mana, seperti itu. Itu salah satu contohnya. Terima kasih. Dan itu sangat bermanfaat tentunya, sangat bermanfaat karena apa? Bisa menyadarkan siswa ya bahwasanya apa yang dilakukannya itu salah atau betul. Anak bisa menilai sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elda atas jawabannya. Betul ya, penguatan positif juga ini sangat bermanfaat untuk kita. Terus di sini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kira-kira apa ya contohnya seperti apa? Kita selaku orang dewasa mungkin memaksa ke murid seperti itu. Kira-kira seperti apa contohnya? Barangkali ada yang berkata apa? Oh ya, Enggak. permisi. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau di sekolah itu ada aturan. Aturan itu yang sifatnya memaksa. Ya. Aturan yang ditetapkan di sekolah dan disetujui oleh seluruh sivitas akademik, baik itu orang tua, guru, kepala sekolah, dan juga lembaga keseluruhan, dan tentu saja di bawah naungan dinas pendidikan. Peraturan itu sifatnya mengikat dan itu memaksa anak untuk melakukan untuk tidak melakukan pelanggaran misalnya peraturan di sekolah itu bahwasanya di sekolah tidak boleh memakai make up yang berlebihan. Itu juga sifatnya memaksa dari peraturan tersebut, yang artinya orang dewasa memang memiliki hak untuk memaksa, tentu saja kalau di sekolah itu tertuang dari peraturan-peraturan yang ada di sekolah yang sudah disepakati. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu, kira-kira kalau dihubungkan dengan yang ini, yang tadi, ada hubungannya tidak? Ilusi-ilusi seperti ini kalau diterapkan nanti ke siswa. Tadi kan anak, tadi menggenggam apa tadi? Menggenggam kertas ya. Kira-kira di sini kan ada untuk membukanya itu, berarti di sini juga kan ada yang digunakan mungkin ya. Bisa seperti ini untuk memaksa ya. Bisa juga misalkan nanti orang anak tersebut tidak bisa membocorkan itunya ke temannya. Nah itu juga itu ada hak-hak. Di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini menurut Stephen, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan menjelaskan aspek-aspek tertentu secara realitas. Berarti di sini, kalau menurut saya di sini, kalau misalkan kita ingin berubah, jadi sedikit demi sedikit ya, supaya nanti bisa dimanfaatkan untuk kemajuan anak tersebut. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Siapa semuanya yang memiliki kontrol? Misalkan di sini stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang teori kontrol di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus ada juga perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Situ teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Terus
Model berpikir menang kalah, model berpikir menang menang kalahnya ya, gitu ya. Nah di sini apakah makna disiplin berasal dari ini arti disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar, mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensi. Namun dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya di sini disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita raih atau pencapaian suatu tujuan mulia. Pengertian dari disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak-anak yang mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang mewujudkan murid mengontrol tindakan mereka sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai-nilai kebajikan universal ada nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita itu mengharapkan anak-anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, berkreatif. Oh ini adalah profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Bapak Ibu, kelihatannya pada ngantuk, speaking dulu ya. Begini aja ya. Kalau misalkan pagi tepuk satu tangan ya. Kalau siang dua. Kalau malam tidak berisi kalau malam ya. Silahkan ya. Coba siang. Siang. Lagi ya. Pagi, siang, pagi, malam. Sudah, terima kasih ya. Kita lanjutkan lagi ya. Itu bisa dilakukan ketika anak-anak pas belajar pada waktu siang hari ya. Berdua ngantuk, mungkin kalau misalkan banyak speakingnya anak-anak ya mudah-mudahan jadi semangat lagi seperti itu. Kadang-kadang kan anak-anak kita itu kalau misalkan terus belajar biasanya suka ngantuk seperti itu. Apalagi kita misalkan metode pembelajarannya tidak menarik, maka langsung pelajaran seperti itu ya. Bapak Ibu, yang kedua sini akan dilanjutkan lagi. Motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia. Di sini motivasi perilaku manusia ini biasa menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus menjadi diri mereka yang ingin dihargai ya, sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya anak-anak kita mungkin seperti ini juga bisa ya. Biasanya menghindari ketidaknyamanan atau kita sendiri ya. Misalkan kita selalu menghindari hukuman. Terus ada juga mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya anak-anak pintar misalkan ingin penghargaan. Sebenarnya ini nanti termasuk hukuman juga ya. Karena itu munculnya bukan dari diri sendiri untuk belajar, karena dia itu
dari orang lain. Menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nanti di kelas satu ya. Yang selanjutnya di sini motivasi perilaku manusia. Yang pertama di sini tadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Terus mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Misalkan yang tadi ya, misalkan ingin mendapatkan penghargaan, jadi dia itu misalkan belajarnya itu bukan dari diri sendiri, melainkan ingin hadiah seperti itu. Bisa juga kan anak-anak kita seperti itu. Terus motivasi internal ini biasanya timbul dari diri sendiri. Nah ini yang diharapkan ya. Jadi dari diri anak itu misalkan ingin belajar, dia itu ingin belajar itu tidak melihat apa penghargaan atau apa. Jadi dia itu ingin belajar untuk apa? Sama seperti kita misalnya, kita itu misalkan ingin mempelajari sesuatu, ikut misalkan atau webinar atau apa seperti itu. Jadi bukan paksaan. Biasanya kita itu kan motivasi ke sekolah, takut. Misalkan ingin pagi-pagi jam 7, misalnya kan ada motivasi eksternalnya. Kenapa coba ibu? Kira-kira ingin jam 7 tepat di sini. Coba gimana? Jadi pagi-pagi ke sekolah ada motivasi apa dari ibu? Baik, terima kasih. Kalau untuk saya pribadi, ya Pak, kenapa harus pagi-pagi ke sini? Bukan karena saya absen ya Pak. Yang pertama, karena malu gitu Pak, kalau misalnya terlambat, terus misalnya anak-anak sudah berbaris di lapang mau mengerjakan sholat duha gitu, atau misalnya pagi-pagi kan, kalau misalnya hari Senin upacara gitu ya, kalau terlambat tuh ngerasa di dalam tuh panik ya, kalau misalnya udah di luar gerbang gitu, kalau misalnya gerbang udah ditutup, panik, takut lah gitu Pak, meskipun iya takut dimarahin gitu Pak, was-was lah, nggak mau masuk juga, nggak nyaman kan kalau masih pagi mah kesini santai gitu Pak, datang juga ya relax aja karena kita nggak punya salah. Terima kasih Nak, terima kasih atas perkataannya. Mungkin ini yang dibicarakan sama Bu Sri itu juga termasuk eksternal dan termasuk eksternal. Dia kan takut juga, malu gitu. Seharusnya kalau untuk anak-anak yang mungkin saudara kita ya, sebetulnya harusnya itu datang dari sendiri, gitu. Datang ke sini itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Saya butuh datang ke sini pagi-pagi supaya karena sudah kita alasan. Jadi itu sebetulnya yang dari kita yang lebih kuat itu. Kita karena ingin dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala, datang pagi-pagi ini saya minta kepada sekolah atau kepada siapapun, mungkin harus seperti itu ditanamkan kepada anak-anak juga, dan juga termasuk guru saya sendiri seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lagi ya. Motivasi eksternal saya datang ke sini itu adalah tuntutan absen. Yang kedua, motivasi saya di dalam internal itu adalah lebih kepada tanggung jawab saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Jawabannya bagus. Terus, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Terus hukuman bersifat satu arah. Misalkan kita selaku guru biasanya suka menuduh, kamu harus nih. Itu juga hukuman ya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak akan disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Biasanya terus yang ini nih perbedaannya,
konsekuensi di sini ini restitusi ya, konsekuensi proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih efektif, itu menurut dosen. Terus restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajar murid untuk mencari solusi. Jadi dari yang tadi itu kita bisa membedakan ya. Jadi hukuman itu yang mana dan konsekuensi itu yang mana gitu ya. Kira-kira sebaiknya kita dalam memberikan peringatan itu menggunakan yang mana seharusnya? Apa hukuman atau yang konsekuensi? Konsekuensi ya. Karena hukuman itu biasanya kalau misalkan sama seperti dulu juga mungkin saya juga anak-anaknya itu guru memberikan ya panjang sampai sekarang masih ingat terus gitu ya. Apalagi dengan fisik, oh saya mah masih ingat pernah ditempeleng, pernah dijewer, hukumannya. Nah seperti itu ya. Kita juga kan kadang-kadang setelah mempelajari ini saya juga belajar CGP. Oh saya juga pernah seperti itu ya. Sampai anak-anak tuh, Pak, saya pernah ingat, pernah anak-anak namanya seruan ya. Pas saya pernah anak-anak kan, saya pernah terkadang bapak. Berarti ya itu saya tuh pernah menghukum dia ya. Jadi kejadiannya pada waktu itu anak-anak gandeng, gigitaran saat belajar. Jadi anak-anak disuruh berhenti terus-terusan seperti itu ya. Ini pasien juga tahu seperti itu ya. Jadi sekarang kita itu jangan memberikan hukuman karena hukuman itu kan di samping dilarang sama aturan ya. Mending kita menggunakan konsekuensi. Jadi konsekuensi di sini artinya kita itu harus menanya dulu kenapa seperti itu. Misalkan diibaratkan seperti ini aja, anak suka menolak. Kita juga harus tahu kenapa anak tersebut menolak. Apakah tidak punya uang, apakah lapar, apa. Nah dari saat itu kita kalau misalkan lapar, ya kalau punya uang kasih dulu. Pastinya tidak lapar, jadi otomatis anak tersebut akan baik seperti itu ya. Terus di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi. Kalau di sini menyakitkan, kalau di sini mah harus terjadi ya. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ini hukuman ya seperti ya. Maka kamu misalkan harus menghormat bendera, juga hukuman ya. Nah misalnya nanti bisa dialihkan, kenapa seperti itu? Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah kalau misalkan konsekuensi itu misalkan anak seperti apa? Sama kita disuruh tidak melanggar lagi, mungkin ingatnya itu pendek ya. Tidak seperti ini, tidak seperti ini. Misalkan dan misalkan media seperti itu ya, kan sementara ya, saya hilang lagi ya. Di samping misalkan kalau misalkan berdiri ingat terus sampai sekarang seperti itu ya. Anak membenci kedisiplinan. Jadi dengan ada hukuman, anak tersebut bisa membenci kedisiplinan. Dan di sini anak menghargai disiplin. Jadi dari sini itu kita itu bisa apa? Bisa membedakan kira-kira yang harus dijalankan itu yang mana seperti ya. Ini mah jadi sekali lagi setelah belajar ini saya itu benar ya. Kalau kebanyakan mendisiplinkan anak itu kebanyakan hukuman, padahal itu tidak diperbolehkan seperti itu ya. Boleh ini dulu bertanya dulu. Oh silahkan Bapak. Sebenarnya memang kalau dari konsepnya ini hukuman dan konsekuensi itu dampaknya beda. Tapi sebenarnya hukuman juga tidak, menurut saya hukuman itu tidak selalu buruk. Mengapa demikian? Karena ada tipe orang itu yang tidak bisa susah. Memotivasi ada dua cara. Yang satu adalah ditarik, yang kedua didorong. Kemudian mengingatkan orang, kadang-kadang ada orang yang memang susah, betul-betul susah.
hanya satu cara untuk mengingat untuk bisa dia balik itu dengan cara diberikan hukuman. Nah itu dalam sebuah lembaga negara hukuman itu juga berlaku. Dalam arti bahwa hukuman itu sebenarnya konsekuensi dari apa yang pernah dia lakukan, sehingga diharapkan dia kembali normal, kembali ke masyarakat. Dalam konteks pendidikan, hukuman dan konsekuensi memang baiknya kita terapkan konsekuensi. Tapi menurut saya hukuman pun saya pikir bukan sesuatu yang haram dilakukan. Mengapa? Karena itu tadi. Karena ada anak itu yang di mana itu nggak bisa, begitu. Sehingga kalau ada yang kata ada 100 cara, mungkin kita hari guru itu punya kapasitas beberapa puluh cara saja. Sehingga waktu yang kita gunakan juga untuk mengingatkan siswa itu menjadi terbatas. Nah, satu-satunya cara ketika anak itu tidak bisa paham dengan konsekuensi, maka satu-satunya caranya adalah memberikan hukuman. Jadi saya pikir tidak perlu ada sebuah benturan antara konsekuensi dan hukuman, karena dua-duanya kadang-kadang perlu kita lakukan, baik secara bersamaan maupun dalam waktu yang berbeda. Tentu konsekuensi jauh lebih baik gitu, dibanding memberikan hukuman. Tetapi hukuman itu bukan suatu hal yang tidak mungkin dilakukan, karena itu salah satu teknik untuk mengubah orang menjadi jauh lebih baik. Mungkin itu pendapat saya. Terima kasih Bapak. Betul Bapak ya. Jadi ini untuk konsekuensi dan hukuman itu nanti yang akan dibahas di segitiga resolusi. Jadi di sini segitiga resolusi di sini nanti membahas tentang kasus-kasus yang ringan. Tetapi itu juga tidak berbenturan dengan peraturan. Misalkan gini Bapak ya, kita itu kan selalu ada peraturan yang berat. Misalkan anak narkoba, itu kan tidak bisa itu kan sudah itu ya. Sudah menjadi aturan, anak-anak yang kasus narkoba pasti dikeluarkan seperti itu. Ini untuk kasus-kasus yang ringan saja, misalkan untuk mengetahui anak itu kenapa kesalahannya seperti itu. Jadi dia itu ada motivasi, bukan motivasi, jadi timbul dari diri sendiri, yaitu mengakui kesalahan. Kalau misalkan lebih menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah, kita itu gunakannya kayak itu. Misalkan seperti tadi ya Pak ya, misalkan ada kasus narkoba, kita itu tidak usah menggunakan resolusi lagi karena sudah ada aturannya, aturan jawab waktu itu. Karena kalau misalkan melanggar seperti itu ya otomatis harus keluar, itu kan udah kesepakatan ya seperti itu. Sama seperti dari lembaga pemerintahan mungkin yang ketat seperti itu bisa juga seperti Pak ya. Terima kasih Bapak ya. Terus kita lanjutkan lagi. Dengan memahami 3 motivasi perilaku tersebut, guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku murid. Jika murid terdorong oleh motivasi untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan eksternal, guru harus berupaya untuk membangun motivasi internal. Jadi selain motivasi eksternalnya juga, yang ini yang lebih ditekankan itu guru itu harus membangun motivasi internal agar murid menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tapi kadang-kadang kita itu misalkan menyuruh anak secara tidak langsung, misalkan kamu harus prestasi supaya mendapat hadiah, bisa aja seperti itu kadang-kadang seperti itu ya. Padahal menyadarkan diri, nah kamu harus belajar, biar tidak dapat hadiah juga, yang kamu harus belajar terus percaya kepada diri sendiri seperti itu ya. Terus di sini yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Barangkali ibu-ibu ini biasanya kalau misalkan akhir bulan suka uring-uringan terhadap suaminya, betul tidak? Betul. Kalau berarti ada kebutuhan di sana ya, yang tidak tercukupi. Kebutuhan apa kira-kira? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Supaya kabur terus. Nah, betul ya. Anak-anak kita sama ya seperti itu ya. Bertahan hidup. Terus ada juga kebutuhan dasar manusia itu bisa bertahan hidup. Terus bisa juga kesenangan. Kira-kira apa itu kesenangan? Family gathering, Ya. sekolah, kesenangan. Oh ya boleh seperti itu ya. Camping, Pak. Nah, itu juga kesenangannya.
Terus kebebasan, oh apa itu? Kebebasan. Kalau misalkan terdapat ke anak, bebas berkreatif ya, pas, bebas berpendapat ya, berkreasi, terus kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ada juga satu kebutuhan anak tersebut. Kalau ibu-ibu mah pasti ya memerlukan kasih sayang dan rasa diterima, pasti ya dihargai. Anak juga sama. Kira-kira seperti apa? Jadi apa yang mereka buat mungkin kita harus mengapresiasinya Pak gitu. Jadi mereka merasa diterima dan dihargai gitu. Berarti itu kan tandanya kita sayang gitu. Ya, terima kasih Ibu. Terus ada juga nih penguasaan. Kira-kira itu akan ke anak bagaimana itu? Penguasaan. Kadang-kadang kan anak kita itu sering seperti itu ya. Misalkan, oh saya ingin menjadi ketua kelas, gitu kan ya seperti ya. Ingin menjadi apa lagi tuh? Kadang-kadang kan kita sedang belajar, ketika sedang belajar ada kegiatan ekstrakurikuler, kita ingin penguasaan seperti itu ya. Itu ada kebutuhan dasar manusia ya. Jadi ada beberapa, ada kesenangan. Terus yang selanjutnya yang ketiga nih, keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dalam membentukkan keyakinan di sekolah. Dalam pembentukan keyakinan di sekolah atau kelas, kita berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di sekolah atau kelas melalui kesepakatan antar guru. Keyakinan tersebut berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus tepat dalam lingkungan sekolah. Ini ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan yang datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan untuk mendorong motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih bergerak seorang dibandingkan dari serangkaian peraturan? Coba kalau yang nomor ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira apa itu? Itu juga kan ada bisa peraturan, bisa keyakinan ya. Coba kalau keyakinannya, kalau peraturan berarti saya tidak pakai helm karena takut ditilang, itu aja. Tapi kalau misalkan keyakinan, beda lagi ya. Untuk keselamatan. Nah, betul, keselamatan ya, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita itu dengan menggunakan peraturannya saja ya, pesiar rumah polisi, ya. Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Jadi pada waktu COVID dulu ya. Itu juga. Itu kan untuk apanya itu? Untuk kesehatan, untuk keyakinannya ya. Kalau 3M mungkin pada waktu di razia, gitu ya. Terus ini juga mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Ini juga sama ya. Keyakinan, bertanggung jawab ya. Tapi ada juga misalkan siul, apalagi di kepolisian atau ya seperti yang dinas ya. Jadi kalau misalkan terlambat takut dihukum. Padahal itu juga kan keyakinan apa? Ingin mengikuti supaya tidak telat pembelajaran keyakinannya gitu ya. Nah itu juga. Apalagi kita nanti keyakinan dengan konsekuensi kalau peraturan dengan hukuman gitunya. Ya betul. Bisa seperti itu bisa. Jadi kalau keyakinan itu berdasarkan dari yang muncul dari diri sendiri. Nah, di sini ada kesepakatan kelas, terus ada keyakinan kelas. Kira-kira kita harus menggunakan yang mana ya? Ini
pada contoh, pada soal nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kerasnya berarti apa? Tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Menghargai Ya. orang lain. Nah dari sini itu Bapak ya, berarti kita itu bisa membuat bukan peraturan lagi, melainkan keyakinan. Nah keyakinan seperti ini, dilarang merokok, ya itu peraturan kan ya. Kalau keyakinannya gimana coba kira-kira? Dilarang merokok ya berarti menjaga kesehatan, Jagalah. menghargai orang lain yang sedang merokok. Atau jagalah paru-paru Anda, bisa kan ya? Itu jagalah paru-paru Anda. Berarti itu jangan merokok saja. Jadi ini yang lebih bisa apa dengan kata-kata positifnya itu sini adalah biasanya guru bahasa Indonesia ya. Terus ini hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Kira-kira keyakinan kelasnya bagaimana? Kalau dibuat keyakinan kelas, seperti ini ya, menghormati orang lain, berkomitmen seperti itu ya. Terus di sini ada juga dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghargai orang lain seperti itu ya. Terus dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Pokoknya kita itu bisa menerapkan ini antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, sekarang perbedaannya apa sih di sini? Cara membentuk keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas melibatkan seluruh warga. Jadi kalau aturan itu kan biasanya dibuat oleh seseorang ya. Kalau keyakinan itu melibatkan seluruh warga. Makanya dalam apa? Kita itu kadang-kadang masuk kelas buat aturan sendiri ya. Misalkan seharusnya kita itu nanya dulu kira-kira pada pelajaran kita itu keyakinannya mau gimana seperti ini. Jadi timbul dari diri sendiri. Menggunakan kalimat positif sama seperti tadi ya. Misalkan dilarang merokok, jagalah kesehatan gitu ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi ini keyakinan kelas itu biasanya karena melibatkan seluruh warga kelasnya, berarti keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut, di kelas tersebut ya. Kan ada beda juga kan kita banyak kelas di sini ya, berarti keyakinan kelas juga di sana itu pasti berbeda-beda tergantung warganya ya, inginnya seperti apa seperti itu. Perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap itu sudah pasti ya, karena kan setiap orang pasti masuk kelas tersebut beda lagi seperti itu, dan disesuaikan dengan kondisinya seperti ya. Misalkan keyakinan kelasnya apa ya, bilang terlambat gitu ya, berarti menghargai orang lain. Bisa juga kalau misalkan apa hujan lagi kan kondisinya seperti itu ya. Bukan dilarang terlambat, kan pakai keyakinan yang berarti datang tepat waktu. Bisa seperti itu ya, datang tepat waktu itu. Pokoknya itu kalimat-kalimatnya positifnya biasanya bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia yang lebih paham seperti itu. Terus di sini langkah praktis pembentukan keyakinan kelas, membuka ruang diskusi, curah pendapat. Jadi ini dari warganya sendiri ya, mencatat semua pendapat warga kelas. Terus merumuskan keyakinan kelas, ajak seluruh warga kelas menentukan nilai kebajikan yang menjadi inti dari kesepakatan atau peraturan. Tinjau ulang membuat pernyataan keyakinan, tanda tangan, panjang ya. Jadi gini, maksudnya di sini, jadi kita itu sebenarnya bisa membuat keyakinan kelas. Misalkan untuk wali kelas tentu saja bisa ya. Untuk misalkan guru pelajaran tertentu yang masuk kelas tersebut itu juga sama. Misalkan bisa membuat keyakinan kelas
Jadi kira-kira misalkan pelajaran saya itu mau apa sih, seperti apa pelajarannya? Misalkan kan anak-anak kan mau seperti ini, mau seperti ini. Jadi itu juga ada batasan-batasan. Kemudian ditampung, kita juga tidak perlu memaksakan seperti ya. Jadi kalau misalkan zaman dulu itu kan sebelum ada apa kurikulum merdeka, kita itu selalu memaksakan. Misalkan kamu harus ini, harus bisa ini, seperti itu ya. Tapi kalau di sini itu untuk meyakinkan kelas, jadi anak itu diajak dulu diskusi, kira-kira keyakinannya berarti ya seperti itu. Nah di sini untuk yang 45 di sini posisi kontrol, ini juga posisi kontrol seorang guru. Nah di sini ini sebenarnya dalam menentukan apa? Bukan pelanggaran ya. Dalam menentukan atau mendidik siswa itu, kita itu kalau misalkan anak ada bermasalah itu kita menggunakan posisi kontrol yang mana kira-kira. Coba diingat-ingat Bapak Ibu ya. Barangkali kadang-kadang menggunakan yang mana Bapak Ibu? Apakah itu misalkan anak ada bermasalah? Apakah dengan menghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Di sini untuk menghukum, menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir, terus berceramah dan mengatakan seharusnya membuat alasan-alasan untuk muridnya, menghitung. Contohnya seperti ini, Bapak ya. Kalau menghukum itu sama seperti tadi sudah dibicarakan. Misalkan untuk menghukum, menunjuk langsung, kamu harus berdiri karena tidak mengerjakan PR. Kira-kira pernah Ibu lakukan seperti itu tidak? Atau misalkan berceramah dan mengatakan seharusnya, karena itu merasa bersalah, kamu itu tidak mengerjakan PR, seharusnya emangnya kamu kenapa? Seperti itu ya. Terus membuat alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya antar teman, berarti ketika kita menghukum diibaratkan seperti teman biasa. Coba deh, kamu itu harus belajar, Bapak mau sama kepala sekolah, ya. Jadi itu kalau bahasa teman ya. Kalau pemantau itu menghitung dan mengukur, misalkan gini, kamu terlambat, kamu harus melakukan ini, seperti itu ya. Jadi seorang pemantau itu coret seperti itu ya, tidak lagi seorang pemantau sebenarnya. Tapi untuk manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalkan seperti ini, kamu mengapa terlambat, seperti itu ya. Terus kenapa alasannya, terus ditanya lagi keyakinannya bagaimana. Nanti anak tersebut bisa menyadari. Kira-kira Bapak Ibu dari situ itu yang pernah dilakukan untuk apa? Untuk mendisiplinkan anak yang mana? Kebanyakan. Kalau saya cenderung merasa bersalah dan menghukum seperti itu, ya. Nah, saya sekarang sadar posisi juga tidak diperbolehkan, seperti ya. Ya, jadi yang gunakan adalah sebagai manajer. Jadi di sini hanya dulu beberapa alasan-alasan. Jadi nanti ketika anak tersebut ditanya dulu, terus membuat alasan-alasannya, terus tadi meyakinkan saya misalkan sadar bahwa ini perbuatan yang saya tidak akan mengulangi lagi. Kalau dari diri sendiri biasanya kalau dari sendiri ingat terus ya. Jadi bukan dari guru ya, seperti itu. Terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, seperti penghukum ya. Tapi saya juga, seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Kalau teman, posisi sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat, tidak ibu pernah bantu apa peraturannya? Nah, seperti ya. Ini juga kan contoh-contohnya seperti ini. Untuk menghukum sebagai apa? Bisa kata-katanya seperti ini. Terus hasilnya di sini
Kalau misalkan dengan penghukuman hasil itu memberontak karena ada peraturan ya. Kalau ini biasanya menyembunyikan, menyangkal, misalnya berbohong karena ditanya terus ya seperti itu. Kalau ini ketergantungan, terus menyelesaikan diri bila diawasi. Ini memang menguatkan pribadi. Jadi dari kesimpulan ini Bapak Ibu, kira-kira kita selaku guru itu harus menggunakan yang mana? Sebagai manajer, betul ya Bapak ya. Jadi kita menggunakan posisi sebagai manajer. Posisi manajer di sini, guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah. Terus ini posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Nah, yang ini yang satu ini segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi di sini ada 3 tahapan. Yang pertama di situ ada validasi. Ini. Yang pertama menstabilkan identitas. Terus setelah itu validasi kebutuhan. Terus setelah itu yang ini adalah menanyakan keyakinan. Jadi proses-proses itu yang digunakan ya. Pertama menstabilkan dulu, terus kualitas kebutuhannya, menanyakan keyakinan. Adapun langkah-langkahnya di sini, langkah-langkah penerapan segitiga restitusi menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalkan di sini ada kasus, apa ya kasusnya? Jadi ketika anak itu ketika melakukan pelanggaran, misalnya sedang belajar, tiba-tiba anak ada yang kesiangan seperti ya. Jadi kita itu tidak langsung, oh kamu keluar lagi. Berarti kalau misalkan seperti itu anak menjadi dua ya, dua artinya itu. Jadi dua kerugian. Yang pertama dia tidak masuk unit pelajaran, yang kedua juga sama ya, cukup seperti itu. Jadi kalau misalkan ada anak yang kesiangan, silakan aja belajar dulu. Tapi nanti kalau misalkan istirahat, nanti ke ibu dulu ya seperti itu. Itu prosesnya seperti itu. Untuk langkah-langkahnya di sini, langkah segitiga restitusi yang ini nih ya. Menstabilkan identitas. Ini untuk membuat anak yang merasa gagal kebutuhan tersebut berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh Ibu menggunakan segitiga restitusi? Yang mana Ibu? Jadi kalau misalnya menstabilkan identitas seperti kita tidak ada orang yang tidak pernah membuat kesalahan
sih sebenarnya, apalagi di dunia ini, apalagi dunia sekolah itu baik kita sebagai guru maupun murid pasti pernah melakukan kesalahan. Mungkin pada saat menstabilkan identitas kita harus jadi anakku tidak merasa diintimidasi atau merasa gagal, tapi kita harus membangun lagi mereka untuk menjadi lebih positif lagi terhadap dirinya. Jadi tidak bisa misalnya ketika mereka salah, ya kamu salah dan lain sebagainya, seperti menghardik, tetapi lebih kepada oh ya tidak apa-apa, kesalahan ini mungkin cukup sekarang, mari kita mulai lembaran baru dengan hal-hal yang lebih positif lagi. Mungkin kata-katanya lebih kepada seperti itu, karena memang di dunia ini tidak ada yang tidak membuat sangat baik anak maupun guru gitu. Jadi kita harus bisa mempositifkan gimana kita tidak membuat anak itu merasa gagal terhadap apa yang mereka lakukan gitu. Seperti itu kan mungkin kalau menurut saya untuk bagaimana cara menstabilkan identitas. Ya, terima kasih Bu Lia. Iya betul ya, jadi kalau misalkan kita menangani siswa itu jadi tidak langsung menuduh ya kamu salah, melainkan harus ditanya dulu sekali ya, jadi supaya objek menyadarkan diri mereka tersebut. Terus yang kedua di sini ada langkah-langkah validasi kebutuhan. Jadi membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi kita melakukan kesalahan itu. Misalkan tadi boleh tanya kenapa kamu kesiangan, nanti kan ada alasan, oh saya misalkan anak tersebut saya kesiangan karena malam nonton drakor atau sama seperti itu ya, jadi dia itu kesiangan seperti itu. Jadi tanya, jadi kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukan, kamu pasti punya alasan. Jadi di sini validasi itu alasan-alasan anak itu seperti apa melakukan pelanggaran tersebut ya. Apa yang penting bagi kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar kata lain seperti yang tadi ya, yang dicontohkan. Jadi kita itu tahu alasan-alasan tersebut mengapa anak tersebut bisa melanggar. Terus yang terakhir di sini menanyakan keyakinan setelah menemukan kesalahannya, anak itu bisa. Jadi keyakinan apa yang pernah yang dilanggar ya. Jadi timbul dari diri sendiri. Apa nilai yang kamu pernah di kelas? Kan nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, ini kan kesepakatan kelas tadi ya. Jadi kan ada kesepakatan kelas. Jadi anak tersebut misalkan terlambat, kalau terlambat misalkan seperti itu. Terus kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah dari sini anak tersebut bisa, oh saya kesiangan berarti saya melanggar ini, yaitu keyakinannya. Berarti kalau setelah itu anak itu, oh saya tidak akan mengulangi lagi. Tapi sekali lagi ini langkah-langkah ini biasanya untuk kasus-kasus yang ringan. Kalau yang berat sama seperti tadi ya, itu seperti itu ya, karena punya aturan tersendiri. Misalkan melanggar seperti tadi narkoba ya, maka tidak bisa direstriksi lagi ya, melainkan harus seperti itu mah langsung dikeluarkan karena itu sudah melanggar aturan. Tuh mungkin Bapak Ibu cukup sekian dulu penyajian dari saya. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa menciptakan anak itu yang menjadi anak yang lebih baik lagi. Dan saya mengucapkan terima kasih telah menghadiri pertemuan ini. Mudah-mudahan dibalas sama Allah. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan tidak cukup satu orang belajar, ya. Satu ini berapa? Cukup nggak ya? Cukup. Kenapa kamu ngantuk? Satu bangku satunya.
Baru satu. Nih. Silakan ditulis. Kita membuat peraturan kelas atau penyampingan kelas. Penyampingan kelas. Nanti sudah ditulis. Nanti ditempel di sini ya. Silahkan mau apa ketika pelajaran baru. Ada tugas. Tapi yang positif. Ya. Silakan. Tidak akan kesiangan. Apa? Yang nanti yang disampaikan di sini nanti ya. Silakan yang sudah dirapat. Ya, di sini. Nanti kita silakan. Bagi yang lainnya kalau sudah berangkat sini. Di sini. Sudah aja di sini aja. Kumpulannya di sini. Komentarnya gimana, Pak? Ya Allah ya. Silakan yang lainnya. Tidak rebutan. Sudah semuanya? Tidak boleh berisik. Pelajaran sedang dimulai. Ya, tapi mungkin luar tidak bisa. Tidak banyak tidak dan tidak banyak harus banyak tugas. Sudah semuanya? Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Di sini tidak akan makan ketika pembelajaran. Harus banyak tugas. Sama liwat, Pak. Sama dong, Pak. Saya biji. Istirahat, tidak makan di kelas, jangan berisik, tidak boleh berisik, tidak berisik, masuk tepat waktu. Nanti yang pertama di sini Istirahat. tidak akan makan ketika